Oi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Rizal Ramdhani dengan NPM 205104150. Di hari ini, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman semua yang menyaksikan video presentasi saya, yaitu proposal bisnis plan air fiber. Tujuannya presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan, yaitu pada Reza Hardian MM. Latar belakang perkembangan sektor pertanian. Perkembangan sektor pertanian sampai saat ini cukup pesat sekali di Indonesia, terutama subsektor perkebunan yang dikembangkan di beberapa wilayah Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Utara, Riau, serta Jambi. Dari produktivitas kopra di Indonesia dapat menghasilkan permasalahan, yaitu dihasilkannya limbah kopra atau kulit yang menjadikan kulit kopra tersebut dibuang begitu saja, bahkan dibiarkan menumpuk satu tempat dan tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal limbah dari kopra tersebut dapat dimanfaatkan menjadi media tanam dan juga dimanfaatkan sebagai kasur matras. Di Indonesia sendiri, limbah kopra dimanfaatkan sebagai keset rumah tangga, namun kurang memiliki minat terhadap permintaannya sendiri. Padahal, permintaan pasar internasional seperti Cina, Jepang, dan Eropa mencapai 3.000 kontainer per tahun. Sedangkan Indonesia sendiri baru dapat memenuhi pangsa pasar internasional hanya 3%. Hal ini dapat disebabkan karena masih rendahnya SDM Indonesia atau ketidaktahuan masyarakat akan permintaan cocoa fiber di pangsa internasional. Visi kami adalah membangun produk cocoa fiber menjadi kualitas tinggi dan mengenalkan produk tersebut sampai internasional. Adapun misi kami ada 3, yaitu mengenalkan produk cocoa fiber dengan teknologi masa sekarang dengan membuat web yang dimana bersih tentang pemanfaatan dan pengelolaan produk tersebut agar masyarakat Indonesia mengetahui produk cocoa fiber yang berkualitas tinggi sampai internasional. Menyadarkan pertanian kelapa sawit bahwa Berondong kelapa sawit bisa dimanfaatkan menjadi media tanam untuk tanam di negara maju karena banyak negara lahan tanah atau lahan yang tidak subur, maka tidak perlu khawatir para konsumen mencari tanah nanam tumbuhan di rumah karena bisa mengganti dengan produk cocoa fiber. Meningkatkan ekspor impor di Indonesia dan mampu bersaing sampai internasional dengan cocoa fiber. Ini adalah struktur organisasi, yaitu saya perusahaan, yaitu saya sendiri, kemudian pihak kerjasama memiliki fungsi dan peran, yaitu pemilik perkebunan kelapa dan investor. Manajemen SDM yaitu menganalisis kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Berikut adapun proses produksi, yaitu seperti decode dan pemanfaatan teknologi serta bahan produksi. Gambaran pasar. Berdasarkan kebutuhan pasar internasional terhadap permintaan produk limbah kelapa baru mencapai 3.000 kontainer per tahun. Maka dari itu, kami dari Air Fiber akan mengkomoditas produk limbah kelapa tersebut menjadi pangsa pasar kami terhadap permintaan internasional untuk pemasaran eco fiber tersebut. Kami menjual produk tersebut ke beberapa negara yang membutuhkan seperti Jepang, negara-negara Eropa. Segmentasi dan target pasar. Dalam memproduksi eco produk ini, segmentasi kami adalah impor produk mentah yaitu sabut kelapa, dan target pasar kami adalah negara-negara yang memproduksi bahan yang terbuat dari sabut kelapa. Analisis pesaing. Dalam berwirausaha,
tentu memiliki banyak pesaing dan sejenis. Dalam menghadapi pesaing ini, kami memiliki berbagai macam cara, seperti kami selalu menyediakan produk untuk produksi, kemudian kami menjualnya, kemudian kami memiliki SOP perusahaan dalam konteks ketertinggalan persaingan dalam berwirausaha. Ini adalah analisis keuangan dengan total biaya tetap investasi per bulan itu total 1,1 miliar 100 juta rupiah, dan biaya tetap itu sebesar 18 juta 334 juta per bulan. Sedangkan biaya produksi itu mencapai 42 juta 834 ribu rupiah. Rencana pengembangan usaha. Tim kami ingin berencana untuk memperluas produksi hingga ke beberapa daerah hingga kami dapat memberdayakan para petani dan warga lebih baik lagi. Hal ini tidak hanya untuk membesar nama dan keuntungan perusahaan, namun juga membantu perputaran ekonomi suatu daerah. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu rangkaian kegiatan organisasi atau institusi yang dilaksanakan dalam interval waktu tertentu dan didesain untuk melahirkan perubahan sikap mental dan keahlian karyawan, sehingga mereka mampu menyelesaikan penugasan yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawabnya di masa depan. Adapun pihak eksternal maupun internal ialah satu, eksternal, ekonomi nasional dan internasional. Dua, sosial politik dan budaya. Tiga, perkembangan ilmu dan teknologi. Empat, pasar tenaga kerja dan perusahaan pesaing. Internal adalah satu, faktor rencana strategik dan rencana operasional. Dua, faktor produksi produk dan penjualan. Tiga, faktor pembiayaan SDM. Empat, faktor pembukaan bisnis baru. Lima, faktor desain organisasi dan pekerjaan. Enam, faktor keterbukaan dan keikutsertaan para manajer. Produk yang diusahakan dapat mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang baik dan memberikan kebutuhan dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Semua ketentuan dan informasi dalam produk Cocofiber dari kuantitas berat barangnya sampai kegunaan produk tersebut tidak konsumen sudah memenuhi persyaratan label halal dalam memproduksinya. Membuat produk itu memiliki dana bersumber dari investor dan menambahkan anggaran peringkatan pada daerah. Harga produk Cocofiber terjangkau kalangan masyarakat luas, berinvestasi menggunakan akad purwabaha. Permodalan, satu, investor, dua, pengelola bisnis, direktur, dan tiga, pemilik perkebunan kelapa sawit dan petani kelapa sawit. SDM bisnis sesuai kemampuan bidang masing-masing, yaitu direktur yang mengelola mengusaha semua label produk Cocofiber. Dua, manajemen SDM. Tiga, marketing. Empat, para karyawan. Ya, baiklah, Bapak Ibu semua serta teman-teman sekalian, sekian presentasi dari saya. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.